Jadi di sana tuh ada juga mobil ada plat kuning sama plat putih. Ya. Yang kuning itu cc-nya kecil 800. Pakai baju yang mereka suka, yang ekstrim-ekstrim. Anime. Gaya-gaya gitu di situ. Keren sih. Sebenarnya Yakuza itu tidak mengganggu orang sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang bukan pembalap pastinya, tapi aku ingin pengen tahu tentang gimana sih kehidupan masyarakat yang ada di Jepang. Halo Yuka, apa kabar? Hai Dut, sehat. Makin cantik aja. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya? Udah lama. Terakhir kapan? Terakhir. Yuka selain sebelum pulang kali ini kapan? Sebelum Berapa pandemi. tahun yang lalu? Sebelum pandemi. 2 tahun lalu. 2 tahun ya. Sebelum pandemi. Kan nggak bisa pulang pandemi. Iya. Nah, jadi Yuka ini adalah temanku zaman kecil-kecil dulu. Sekarang udah gede. Gede kali. Nah, jadi Yuka ini berapa lama udah di Jepang, Kak? Dari 2009 ke 2022, 13 tahun. Gimana, Kak, di Jepang itu? Bosen nggak? Bosen. Hah? Bosen. Apa yang buat bosan? Sebenarnya gini, mungkin lain orang lain ya. Memang kalau tinggal di sana sih ada enaknya ada enggaknya, ya kan. Cuman kalau ditanya Yuka pribadi, ya nggak suka sih sebenarnya di sana gitu. Bosen, homesick lah. Oh gitu. Bukannya kalau aku lihat di YouTube ya, kehidupan di Jepang itu wah ini menyenangkan. Iya menyenangkan sih sebenarnya. Ya makanya itu ada enaknya ada enggaknya gitu. Nah untungnya dulu waktu awal-awal kan Yuka nggak kenal semua orang Indonesia, kumpul-kumpul Indonesia nggak kenal, belum ketemu kan. Ya itulah kan nggak ada temen kan, sendiri di rumah apa nonton segala macam. Berapa tahun tuh kayak gitu? Setahunan lah. Wes setahunan belum punya temen ya? Nggak kenal kan, dikenalin sama satu orang Indonesia udah nyebar. Nah di situ baru enak, udah mulai kayak wah enak nyaman juga nih gitu sini ya. Gitu, udah nyaman. Bener. Tapi tetap aja hati kecil nggak ya pengennya di negara sendiri. Masih lah. Lebih enak di negara sendiri. Ya itu dari Yuka langsung yang ngomong ternyata masih lebih enak di negara sendiri. Yuka itu di sana aktivitasnya apa? Kalau pengen kerja. Kalau lagi malas kerja ya nggak kerja. Ntar dulu, pengen kerja, lagi malas nggak kerja. Iya. Semudah itu nyari kerja di sana. Ya kebetulan kan ya karena kita visanya juga visa tinggal di sana. Oke. Udah kayak warga sana gitu. Jadi kalau visa kayak warga sana dapat kemudahan untuk kerja. Ya sama kayak orang Jepang lainnya. Oh gitu. Jadi tanggung jawabnya semuanya bayar pajak itu sama semuanya. Oke. Semudah apa kira-kira, Kak? Misalnya nih nyari kerja nih. Lagi males nih sebulan ini pengen di rumah, bulan depan mau kerja lagi. Nyari kerja di tempat lain apa di tempat yang sama? Di tempat lain? Tempat sama juga boleh. Loh, gitu boleh? Boleh, ya kalau tergantung ownernya. Kalau dia bilang lagi boleh gitu. Tapi biasanya tuh cari kerja ada Depnaker namanya Hello Work. Situ tempat cari kerja. Pusat informasi tempat nyari kerjanya di situ. Depnakernya lah gitu kan. Depnaker. Nanti kita cari kerja di sana, kita mau kerja yang kayak apa? Nanti dia cariin. Ini melalui dari dia gitu. Dinas tadi itu. Dinas itu. Ini kerjaan mau apa? Mau kerjaan kayak gini gitu. Ini gajinya sekian nggak mau, nggak cocok, cari yang lain. Gitu. Dia cariin. Atau ada juga dari agen. Agen-agen gitu. Kalau di agen itu gajinya gede dibandingin dari Depnaker. Kenapa gitu? Harusnya di Depnaker kan lebih. Iya, tapi kecil, nggak tahu. Oh gitu ya. Dari agen gede. Jadi tapi dari agen gede pun ya kerjanya pasti agak ini juga lah, agak bukan susah sih, bukan berat juga ya. Ya macam-macam juga sih. Software ya gitulah. Sorry, aku boleh tahu nggak Yuka itu kerjanya di sana bidangnya apa? Ya kayak jadi di pabrik yang pabrik gitu kan. Oke. Kemarin kerja sempat pabrik kayak Biore.
sabun lah ya, cantikan. Tapi cuma packing. Oh, packing aja. Jadi masukin ke plastik, masukin ke plastik gitu. Kayak gitu-gitu. Softtek pembalut gitu ya, merek. Nggak apa-apa. Pembalut. Gitu-gitu. Ada juga pernah kerja di makanan, jadi nimbang-nimbang. Iya. Kayak gitu kan, nimbang packing. Oke. Sempat juga yang paling ekstrim ngelas kapal. Pernah ngelas kapal. Pandai megang mesin las. Nah, juga kan nggak pandai pakai yang itu kan. Jadi robot yang jalan, kita pakai itu apa tuh yang Itu jadi dia jalan ya kita ikuti, nanti dipindahin gitu. Oke, jadi bukan ngelasnya juga. Yuka nggak ngelasnya. Robotnya. Kalau yang ngelas itu harus profesional kan. Yuka harus hanya quality control. Dia jalan, robotnya jalan. Kira ngelas gitu. Bener. Nggak mungkin. Sebentar. Nah, ternyata itu tadi yang Yuka katakan bahwasannya memang semudah itu ya nyari kerja di sana. Yang penting kita mau ya. Yang penting kita mau. Tapi dengan catatan itu kan Yuka kan visanya visa warga negara sana. Visa iya kan? Permanen sih kok. Ya, karena memang ada keluarga di sana. Kakek kan Jepang. Kakek emang Jepang asli. Nah, bagaimana kalau misalnya orang-orang yang dari Disnaker Indonesia? Apakah semudah itu juga enggak? Oh, nggak bisa. Dia memang harus di situ ya, di situ. Di situ aja. Ditentukan oleh dinas Disnaker dari Indonesia. Ada yang dari agennya juga gitu. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Terus Kak, misalnya kalau yang dari Disnaker lah ini kan, ada yang mungkin ada teman-teman orang di Indonesia pengen ke sana melalui Disnaker sini, itu di sana berapa tahun? Maksimal yang Yuka tahu ya? 5 tahun. Maksimal ya? 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun? Out. Wajib pulang? Meskipun mereka masih betah di sana? Iya, pulang. Wajib pulang? Kalau pengen datang lagi, tes lagi? Bisa nggak gitu? Yang setahu Yuka ya, tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaan dia yang di Indonesia. Agennya atau perusahaan yang dia kerja itu, aku mau inilah di sini jaminin kecuali gitu. Ada juga teman-teman adik-adik yang training sekarang ini, mereka udah nggak mau di perusahaan itu, tapi masih mau di Jepang. Dia cari perusahaan lain yang mau nerima dia, gitu. Sebelum ini kontrak dia habis, dia udah harus lobby yang lain. Dan itu udah banyak yang kayak gitu. Sekarang udah bisa itu gitu. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Tapi dulu katanya sempat nggak boleh. Nah, dulu ya. Nah, ya kan statusnya jadi imigran gelap ya? Kalau nggak salah gitu ya? Iya. Iya kan? Tapi sekarang udah dimudahkan sih. Boleh ya? Boleh. Yang penting ada perusahaan yang menjamin. Nah, itu. Kawan-kawan kalau mau mencoba, silakan cari informasinya nanti mungkin ya di Disnaker. Aku juga nggak tahu kali, tapi ya apa salahnya dicoba kalau memang teman-teman ada berencana keinginan untuk ke Jepang, bisa cari informasinya di Disnaker. Dan itu tadi yang Yuka katakan, 5 tahun maksimal, setelah itu harus pulang dulu kecuali diterima oleh perusahaan lain, gitu ya. Atau dijamin perusahaan dijaminkan perusahaan lain. Nah, ini kan agak sensitif nih. Kalau dari salary? Salary sih macem-macem sih. Di tempat Yuka sendiri lah. Kalau Yuka kan kebetulan kerjanya nggak full time ya. Itu Yuka part time. Part time ya. Jadi kalau misalnya Yuka mau full time, itu asuransi harus bayar sendiri, sayang kan? Oke, paham. Gitu. Kalau part time, jadi nggak ada limit, nggak boleh. Yuka juga lupa sih. Setahun itu nggak boleh sejuta yen. Baru? Jangan lewat. Kalau lewat Yuka bayar sendiri. Oke. Nah, gitu. Jadi honor Yuka saat ini selama ini kerja di bawah 1 juta yen. Ya, setahun harus di bawah 1 juta yen. Setahun. Nah, Yuka sendiri berapa dapat dari? Kalau dari Depnaker yang Halowork itu per jamnya itu murah, 850 yen per jam. Per jam 850 yen, kalau dirupiahkan? 90.000 kali ya. Per jam? Sehari ada berapa jam? Yuka dari jam 9 pagi sampai jam 3, kadang sampai jam 4 sore. 6 jam? 6 jam. 6 jam, jadi 9 kali 6, 360.000 per hari. Banyak. Per hari. Sebulannya 10 juta. Iya, itu padahal itu part time. Kalau nggak libur-libur. Iya. Nggak ada libur. Maksudnya kalau kita nggak ambil libur. Iya, jadi benar, kerja benar. terus gitu. Nah, kalau Yuka kan agak malas-males. Jadi seminggu kadang 2 kali, nggak, ya tergantung kita lah. Kalau kita gambate,
Iya ya. giat gitu. Gila kerja ya kan. Dapet. Nah yang terakhir gue sama agen itu lebih gede lagi, 950 per jam. 950 yen. 950 yen Ya, per jam. Kalau dirupiahkan? 100 ribuan lah ya. Wih, 600 ribuan sejam. Itu part time. Part time. Kalau ngelas kemarin memang bukan part time. Full. Karena Yuka minta ada kelonggaran jam, nggak boleh sejuta per tahun itu. Jadi Yuka boleh ambil libur biar jangan sampai mencapai itu kan. Itu sejamnya itu 1000 sampai 1200. Ngelas. 150 ribuan lah ya. Iya. Sejam. Tapi resikonya tinggi. Iya. Kan main api kan. Iya, benar. Mungkin itu juga yang bikin orang banyak lebih tertarik ke luar negeri ya. Sebenarnya kalau memang untuk cari uang, ya disitulah tempatnya. Di situ tempatnya. Ya. Jangan malas, jangan manja, jangan ngeluh, gak mati aja gitu. Tapi kan gini Kak, besarnya penghasilan yang di sana itu kan pengeluaran juga besar kan? Iya. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai, habis juga ya. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Nah, sekarang ini jurus untuk pandai-pandai dan jurus untuk ngirit biaya hidup di sana gimana? Ke Yuka ya. Nah, kalau Yukanya gimana? Yuka nggak tahu. Karena kalau gimana ya? Dimanapun kita bekerja, kalau kita nggak pandai-pandai ya habis kan. Iya sih. Misalnya lah kita di Jakarta gajinya sekian, tapi kan biaya hidup sana juga besar. Kita nggak tahu nih cari belanja yang murah di mana, makan yang murah. Ya mau nggak mau habis juga tuh uang. Nah kalau Yuka gimana nih menyiasatinnya? Kalau Yuka sih belajar masak. Masak, iyalah kalau itu masak. Belanjanya cari tempat yang murah. Iya. Kalau sama di sana, malam-malam jam 8 malam itu supermarket kan kayak pasar kan. Tapi supermarket itu jam 8 malam itu udah mulai sale. Oh gitu. Hanggaku setengah harga. Jadi harga pagi sama malam beda. Jadi itu kan harus habis kan. Besok kan harus ganti lagi kan. Jadi tuh harganya diselin. Jadi pada rame di malam hari. Apapun jenisnya. Enggak apapun sih. Kayak misalnya ikan, cumi, daging kayak gitu. Yang udah nggak inilah. Yang bisa busuk ya. Sayur. Sayur nggak semua sih. Nggak semua. Oke. Jadi harga pagi dan malam pasti beda. Beda. Selisihnya banyak. Enggak, setengah harga. Setengah harga. Jadi itulah jurus. Itu jurusnya. Sama ya kayak kalau dulu gue kan nggak pandai masak. Jadi beli online masakan Indonesia. Wah gila sih. Ya, itu satu Tupperware itu aja 1.200 yen, sekitar 150.000 lah ya. Satu Tupperware. Sekecil itu. Cuman dua kali makan. Nah sekali makan juga habis. Yalah. Nah siasatinnya ya Yuka harus belajar masak. Masakan Indonesia. Masakan Indonesia kan susah kan? Iya. Bahan-bahannya juga soalnya mahal kan bahan-bahan Indonesia. Iya. Tadi yang Yuka bilang beli online masakan Indonesia, berarti ada penjual. Ada. Pedagang Indonesia di sana. Ada. Ada juga ya. Ada. Oke. Nah, Yuka di sana tuh tinggalnya di mana? Jadi itu ada di Pulau Shikoku. Pulau Shikoku. Dia tuh kayak pulau. Terus di Ehime, Saijo, kota Saijo. Provinsinya Ehime, di kota Saijo, kota kecil sih. Pulaunya sebesar mana nih? Nias? Ya gitulah. Sebesar Nias. Gitu. Kotanya sebesar Binjai ada? Wah gede kali Binjai. Mungkin jadi kotanya kayak kecil tebing gitu kali. Iya. Dia emang khusus industri. Industri di situ yang gede cuman Sumitomo sama si yang kapal Imazo. Sumitomo ya. Sumitomo yang terbesar di situ. Di situ ya. Jadi dekat. Memang Yuka tinggal di situ karena dekat kerja atau memang rumah memang dekat situ. Sebenarnya kampung kakek itu di Ueda, Nagano, dan saudara-saudara jauh. Oh jauh. 12 jaman lah dari situ. Dia udah agak-agak ke dekat Tokyo. Itu banyak juga saudara-saudara sepupu masih di sana, Uwa gitu. Nah kebetulan tante adiknya papa kerja di Ehime. Jadi Yuka ikut sama Uwa. Tante itu. Di rumah tante itu. Ikut bareng di situlah. Jadi Yuka tinggal di rumah keluarga. Dulu. Sekarang rumah sendiri. Rumah sendiri. Ya. Apartemen Apato lah. Namanya apa tuh?
apartemen, mereka bilangnya apa tuh? Apa tuh gitu ya, apartemen. Itu sewa atau nyewa. Sewa ya? Berapa sewanya Kak? Sebulan 52.000 itu udah sama parkir 2. Parkir mobil. Jadi sebenarnya 50.000, tapi gratis parkir 1. Kalau kita mau nambah parkir, tambah lagi 2.000 yen satu mobil. Tadi 5.000 ya, 50.000. 50.000 gratis parkir 1. 50.000 tuh rupiahnya? 5 jutaan, hampir 6 juta lah ya. Kalau rate-nya 100. Apartemennya? Iya, sebulan. Kan gede, jadi ya sama aja kalau kawan-kawan nggak pandai-pandai habis ya kan, belum gas air listrik. Iya itu lain lagi ya kan. Ada nggak yang ngakalin biar lebih murah lagi kayak kos-kosan gitu? Kalau di Indonesia tuh kayak kos-kosan. Kos-kosan nggak ada. Ya maksudnya yang seperti itu, yang lebih murah dari apartemen Yuka. Ada tapi juga. Ya kondisinya nggak layak. Ya yang rumah lajang lah ya, mungkin kalau anak lajang laki-laki mungkin gitu lah masih mau. Justru anak lajang di sana maunya yang apartemen cantik. Oh lain. Jadi satu kamar aja. Rame-rame. Enggak, sendiri dia masuk dapur kamar gitu. Satu kamar aja. Okay. Dan itu harganya tuh 40 ribuan. Oh, lebih mahal. Mahal. Jadi anak-anak muda di sana tuh enggak ya pasti harus yang kayak gitu tempatnya. Kenapa? Apa memang gaya hidupnya? Nggak tahu ya itu yang Yuka lihat ya, mungkin ada sih yang begitu, tapi yang Yuka tahu so far kayak gitu. Okay. Dan mereka juga kan kerja kan. Iya. Dan karena kalau di Jepang ini kalau kita mau bilang cari tempat yang udahlah yang penting ada tempat tidur, nggak bisa, karena kita kan kerja capek. Mau tidur yang enak. Mau yang nyaman, ya kan? Benar. Tidur nggak tempat yang nggak nyaman, terus kita besok harus kerja. Badan masih capek. Nggak enak kan? Bener. Ya jadi ya, tapi itu semua pilihan ya, tergantung orang, nggak semua orang juga. Oke. Nah juga pergi kerja nih apa? Bawa mobil. Kalau yang aku lihat di YouTube banyak orang pergi naik kereta, terus ada yang naik sepeda. Itu gimana? Ya ada juga sih yang kayak gitu. Dan itu biasanya sih kalau di kota besar itu naik tren sama sepeda karena parkir mahal. Oke. Jadi yang punya mobil itu mikir-mikir lah kalau tinggal di Tokyo, di Osaka gitu. Semakin ke tengah kota, kosnya semakin besar. Semakin gede. Tapi kalau di kota kecil kayak kita, itu harus punya mobil. Kenapa? Transportnya susah. Iya, bis juga kan nggak terus-terusan ada kan. Motor. Nggak bisa bawa motor. Kok sepeda? Jauh, masalahnya jauh. Ya, itu jauh yang ya? belanjanya jauh, bawa-bawanya gimana kan. Jadi harus punya mobil. Jadi bukan barang mewah lah. Bukan barang mewah. Bener. Mobil itu sendiri ya karena Yuka di tempat yang mungkin daerah agak ke pinggir ya. Kalau ke tengah kotanya pasti berat juga punya mobil ya. Mungkin nggak akan punya mobil. Ya. Tapi di garis bawahi mobil itu bukan barang mewah. Bukan barang mewah. Hanya saja mungkin pajak dan segala macamnya jadi tinggi. Tergantung CC, tergantung apa ya. Jadi di sana tuh ada juga mobil ada plat kuning sama plat putih. Ya, apa bedanya? Yang kuning itu CC-nya kecil, 800 gitu kan. Di bawah 1.000. Yang plat putih itu ya di atas 1.000 gitu. Nah, itu pajaknya kalau yang kecil tuh pasti murah kan? Sekitar 8.000 yen gitulah. Setahun. Terjangkau lah ya. Kalau yang mobil di atasnya itu sekitar 30-an lah. Jauh kan? Jauh. Mobilnya ya mobil-mobil yang beredar di Jepang lah ya, nggak beredar di Indonesia ya? Ada juga sih yang beredar di Indonesia. Yuka pakai apa? Toyota Rumion. Nanti coba cari. Kecil gitu. Nggak kecil sih. Fotonya ada. Nanti kirim-kirim ya biar kawan-kawan tahu ya. Nggak kecil, itu yang plat putih juga punya. Oh yang plat putih, yang pajaknya tinggi. Ya segitulah, 34. Ya. Nah, ada juga sakeng. Belum tahu. Itu ngejelasinnya sih agak susah sih ya, sakeng. Pajak sama sakeng mobil. Jadi kalau punya mobil itu memang berat sih sebenarnya. Di sana ya. Jadi ada pajak, ada sakengnya ada gitu. Ada sakeng tuh per 2 tahun sekali. Oh, berarti kalau ibaratnya kalau kayak mobil pickup tuh inspeksi. Itu iya. Tahun dia 2 kali bayar. Jadi kan diperiksa tuh kan, ininya layak nggak layak. Kalau nggak layak, uji kelayakan. Kalau nggak layak, mau disambung sakeng, ya harus bayar, ganti kan semua. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya buang. Apanya buang? Mobilnya buang. Mobilnya buang. Buang bayar.
Ayo. Buang bayar. Buang Nah ini bayar. aku pengen tahu nih. Buang mobil aja bayar. Kalau itu dijual nggak ada yang mau. Ada yang mau, tapi kalau sakengnya mati ya nggak ada harganya lah. Kalaupun ada yang mau ya ada, mungkin ada gitu ya. Yang nggak apa-apa, aku perpanjang sakeng gitu. Berapa gitu. Tapi biasanya sih orang Jepang nggak mau. Jatuhnya dibuang. Buang. Nggak ada tukang butut di sana. Ya itu di scrub, di press gitu kan. Yang di mesin penghancur. Iya, jadi kayak peta-peta gitu loh. Digituin. Allah, kalau di Indonesia, itu dicincangin satu-satu bisa dijual. Tapi ada juga orang Pakistan. Oh, ada. Mereka ngambil misalnya lampunya, tape-nya segala macam. Nah, kebetulan gue kenal juga sama ada temen orang itu juga. Kalau buang sama dia, kita nggak bayar, tapi kita dibayar. Itu dia bututnya ada berarti ya? Ada tapi ya itu harus saling kenal. Kalau nggak mau ya nggak mau juga dia nggak mau sama orang yang milih-milih. Iya, aku pernah dengar gitu kan. Katanya kalau kita misalnya punya TV gitu kan, kita ada TV baru lagi, TV lama kitanya belum rusak, kita taruh di depan rumah, dibuat tulisan gitu ya, siapa yang mau ambil. Bener ada. Nah kali butut di sana aja ya. Pokoknya kalau udah di tong sampah aja boleh ambil. Tapi katanya yang ngambil juga nggak banyak, belum tentu ada yang mau ngambil. Belum tentu ada yang mau ngambil sih, iya. Karena kalau kita buang sampah bayar, buang sampah seperti itu kita dikenakan biaya gitu ya. Kalau yang bayar itu mesin cuci sama kulkas. Kenapa? Gede. Oke, ada dimensinya. Iya, itu kemarin pernah juga buang mesin cuci sama kulkas. Pernah. Kemana buangnya? Ke tempat pembuangan langsung. Oh, ada yang bayar. Ada ngepres itu bayar di situ. Bayar. Kalau nggak dibuang lah misalnya. Mau taruh di mana? Terus rumah kita kecil. Di halaman depan gitu. Nggak bisa, nggak boleh lah. Denda. Ya bukan nggak denda sih, pasti diperingatin sama yang punya buildingnya. Harus buang. Ya ngapain di sini? Bayar. Berapa biayanya kalau buang itu kemarin? Kemarin itu 2.500 per ini. Per unit. Per unit. 2.500 kalau diuangkan. 3.000 lah. Buang aja bayar. Kita di Indonesia udah ngangkut sendiri ya kan. Jadi jalan satu-satunya tuh kayak enggak juga sih, kayak Yuka mau ganti kulkas. Kulkas rusak nih. Buang bayar kan? Udahlah, kita beli kulkas nih, kulkas baru. Minta sekalian buang. Jadi tuker nih, buangin ya. Oke. Enggak buang juga, bayar juga. Tapi enggak semahal ya. Sama. Harusnya itu. Sama. Kita di Indonesia kadang rumah kita dipanggil-panggil sama tukang butut ya kan. Bu, ada barang mau dijual, mau dibuang. Di sana mau buang barang susah ya. Susah. Nggak bisa sembarangan. Terus katanya ada yang ngumpet-ngumpet buang ke hutan. Oh iya itu ada. Hah? Pernah juga itu ngeliat lagi jogging nih. Itu apa di got, tapi memang gotnya gede gitulah kan. Motor coy. Dibuang. Motor dibuang di situ. Hah, motor tuh ya. Motor ya kayak Mio gitu. Aduh, dibuang. Dibuang di got gitu aja. Jadi kalau kayak di sini ya kan ada kita beli mobil berapa tahun pakai 3-4 tahun aku pengen ganti mobil, yang mobil lama dijual. Kalau sana nggak gitu ya? Ada juga sih, bisa juga mobil dijual, tapi ya itu di layaknya enggaknya. Oke, tadi itu ya kelayakan. Ada juga sih yang mau tampung, tapi kalau Yuka kemarin buang dia nggak dibayar. Terus Kak, mobil semakin lama kita pakai pajaknya semakin tinggi. Yang Yuka tahu? Sekarang ini ada peraturan baru yang kedengar. Mobil yang tahunnya rendah itu pajaknya tinggi. Kenapa? Ya mungkin Yuka sih kurang ngikutin juga ya. Kalau menurutku gini, gara-gara emisinya tadi tuh apa tadi? Tadi apa? Itu tadi si sakeng itu kali ya Sakeng kan tadi harus tuh ya. diperiksa-periksa kan gitu. Banyak rusak kan. Pasti. Gitu. Kadar knalpotnya mungkin udah mulai agak berasap, jadi motorin ini jadi pajaknya jadi tinggi. Atau memang kita harus semua, ya. Beli mobil baru, kan mobil baru keluar terus harus bilang tahun-tahun baru. Sepertinya gitu ya. Kayaknya gitu, kayaknya ya. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas masalah pekerjaan macem-macem, terus biaya hidup juga udah Yuka sampaikan bahwa sana di sana tinggi.
Sekarang ini yang pengen tahu gaya hidupnya di sana gimana Kak? Dari dunia malamnya, sisi hiburannya. Dunia malamnya ya. Ini ceritain tentang didik yang di kota Yuka aja ya. Ya boleh. Karena kalau di kota besar itu 24 jam rame terus, hidup terus. Kayak yang di Osaka tadi. Osaka, Tokyo, tempat hiburannya juga gila, keren-keren. Pagi, siang, sore, malam. Pokoknya hidup lah terus. Hidup terus ya. Nah kalau di kota Yuka jam 10 udah kayak ghost town. Oh iya? Gelap. Masa? Iya. Kan kayak restoran tuh jam 10. Mall juga kalau nggak salah jam 8, jam 10 apa jam 8 ya? Pokoknya supermarket tuh pada tutup. Jadi jam 10 tuh udah gelap. Jadi mobil cuma 1, 2 ya nggak sepi. Apa di sana? Kayak pub, cafe gitu? Ada. Ya. Jadi namanya snack. Snaku. Snaku itu tempat Snaku. minum-minum. Oke. Barnya mereka. Nah di kota Yuka tuh kota kecil. Ada satu daerah itu snaku semua. Oke. Jadi tempat minum. Iyalah, satu jalan itu kalau kayak di Medan kayak di Dr. Mansur lah, Dr. Mansur ya kan. Kok Dr. Mansur? Enggak lah. Apa? Tempat minum, bener-bener tempat minum. Bener-bener tempat minum, nggak ada lah di sini. Ya misalnya ada perempuannya. Ada waitersnya yang nemenin minum kayak gitu loh. Seperti itu ya, ada lah. Nah, terus itu kalau snaku sih gua nggak gitu suka ya, karena itu biasanya kan kayak orang yang workaholic. Iya. Pulang malam, dia minum dulu di situ tuh sama baru perempuan. Baru pulang tidur. Gitu. Nah kalau Yuka tuh lebih suka ke yang tempat kayak klubnya. Nah jadi ada satu klub di kota kita yang punya orang Ekuador kalau nggak salah. Kecil ya. Kecil. DJ-nya juga DJ dari YouTube. Ya gitulah. Minumannya yang tradisional apa yang kayak minumannya sake gitu kan? Sake ada. Tapi kalau sake, kalau menurut Yuka ya, nggak masuk sih sake. Iya. Uak-uak. Uak-uak gitu. Biasanya mereka bir. Bir ya, jadi, yang kemasan ya. Kemasan tapi nggak, mereka suka nama bir namanya. Nama bir itu bir mentah. Jadi satu gelas gede, satu gelas gede. Itu mereka suka bir. Kalau Yuka sih lebih ke cuhai. Cuhai itu kayak koktail. Iyalah yang ada rasa-rasa anggur, rasa buah kayak gitu. Ya ada whisky juga, buka botol boleh, nanti titip botolnya di situ. Besok kita datang lagi kan. Oke. Ada botolnya. Ada lah, intinya ada ya. Ada. Nah, itu kan yang lebih ke musik, lebih ke minumannya lah ya. Nah, kalau yang kayak prostitusinya kah? Yang Yuka tahu lah gitu ya. Kalau nggak tahu ya nggak usah. Prostitusi ya sih Yuka nggak begitu tahu ya. Cuman denger aja nih, denger. Jadi di tempat minuman itu ada tempat-tempat kayak gitu. Dia dipajang foto-fotonya. Oh, fotonya yang dipajang. Foto cewek-cewek dipajang. Kita tinggal bilang sama mama sangnya tuh kayak germonya lah gitu. Aku mau nomor ini gitu. Soal tarif sih Yuka nggak tahu sure berapa. Yang Yuka denger sih per berapa menit ya? 60 menit. Per 60 menit tuh sekitar 10 apa 30 ribu yen gitu. 10.000 yen. 10.000 yen misal sejutaan gitu. Ya. Dan itu juga nggak tahu ya, itu dia cuman buat nemenin aja atau dipakai. Itu nggak tahu. Iya. Nggak nanya sampai segitunya sih sama temen. Yalah, karena mungkin Yuka cewek kan. Mungkin kalau narasumnya cowok tahu. iya mungkin. Tapi belum tentu juga. Mahal ya? Mahal kan? Oh iya. Per 60 menit loh. 10.000 ke 30.000. Iya benar ya. Coba. Iya sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya lah Yuka, kalau kayak di sini kan kita mau jalan-jalan atau mau nyari tempat hiburan kayak ke mall atau sekedar mau cuci mata atau mau ke gunung, ke pantai kan ada. Kalau di sana? Oh banyak. Kalau itu banyak. Banyak ya. Tempat wisata banyak. Ya? Banyak dan gratis. Gratis. Ada yang bayar tapi kebanyakan tuh gratis. Oke. Kayak taman-taman buat anak-anak main tuh kan ada fasilitas umumnya lengkap, gratis. Mudah-mudahan negara kita bisa kayak ya ngimbang-ngimbangnya Jepang lah, banyak gratisannya, amin. Trekking itu juga dibikin yang Iya. Ada di situ. Jadi di kota Yuka itu paling famous itu Gunung Ishijushi namanya. Ishijushi, Yama.
Jadi dingin lah ya. Dingin. Yuka tinggal di kaki gunung itu. Enggak sih. Agak jauh, cuman daerah situ Isi-Jushi itu tempat orang daki gunung gitu. Oh iyalah untuk trekking. Kalau kayak di sini kita bilang lah Sinabung lah ya. Iya, tapi dia ada fasilitasnya kayak ada apa tuh namanya? Rail yang untuk naik ke atas. Naik ke atas kalau kita capek nggak mau daki ada kayak gitu. Iya. Ada ya. Ada. Yuka nggak pernah sih dan emang nggak suka jadi nggak males aja. Tempat ski juga ada. Ada. Nah kalau tempat tinggal Yuka ini dingin, nggak panas? Oh nggak dingin. Aja? Nggak dingin. Normal kayak Indonesia. Enggak sih, nggak juga. Dingin tapi maksudnya nggak sedingin yang di Tokyo, Nagano, daerah atas. Stagil lah ya. Ada dinginnya, tetap agak dingin tapi masih ada panasnya. Tapi gitu. kalau pas waktu winter dingin kali, ya bisa gitu. -1. -1. Salju nggak? Saljunya itu yang apa namanya? Yang alhamdulillahnya salju nggak misalnya turun cepet cair nggak numpuk. Karena kita kan dekat laut kan. Oh ya dekat pesisir ya. Dekat pesisir. Tapi kalau di daerah atas, jadi kita kalau mau pergi kerja pagi kan harus nyerok dulu, ribet kan, sampai di depan numpuk. garasi harus dibukain dulu. Panasin dulu kacanya. Dan di tempat daerah kita nggak. Berarti nggak perlu AC ya sana ya. Perlu lah kalau musim panas, gila musim panas panas sekali. Panas sekali. Sekarang lagi musim panas. Sampai berapa panas? Sama kayak Indonesia melebihi? 40. Jangan. Indonesia 38 udah. Ya kan? Di sana 40 ya. Beda panasnya juga beda. Beda ya. Kalau di sini masih ada angin kan? Kayak semeriwing gitu. Di sana sama sekali nggak ada angin. Kering gitu. Jadi kering gitu. Jadi kalau udah panas sekali. Panas sekali. Dingin kali. Ngerasain dingin salju katanya sampai mimisan apa iya? Apa ada orang-orang yang ngerasain? Iya. Teman Yuka mungkin pernah. Iya, kalau musim dingin ngerasain mimisan. Dinginnya. Oh iya. Mimisan. Yuka pernah ngerasain? Pernah sekali. Emang bener dingin. Dingin, sedingin itu. Jadi kalau tidur tuh Yuka sampai 3 lapis, udah pakai kaos kaki, pakai celana 2 lapis, pakai jaket gitu tidur. Makanya kalau di sana itu kayak minuman-minuman kayak tadi nah itu biasa. Ya. Jadi bukan untuk mabuk, untuk ngangetin gitu. Iya, biasa ya. Biasa. Tiap malam 1 kaleng, buat enak tidur. Iya gitu. biasa ya, benar karena memang suasananya yang membuat dia seperti itu gitu. Iya. Terus kalau untuk anak-anak, apakah Jepang itu negara yang ramah, aman untuk anak-anak? Iyalah, ada paling juga. aman. Maksudnya kan yang aku tahu nih kan wah hedonnya gimana gitu kan. Anak-anaknya nggak takut terpengaruh dengan Enggak ya, ada sendiri dia tempat lingkungan untuk anak-anaknya aman. Setahu Yuka ya, untuk narkoba paling ngerokok paling itu pun ngerokok kalau beli di kombini kayak Family Mart kayak 7-Eleven gitu beli, itu kan anak-anak nggak boleh beli rokok. Nggak boleh ya. Jadi kayak nyuruh orang siapa yang ini beli gitu. Tapi kan itu kan nggak mungkin setiap ini kan, jarang. Ada sih anak bandel-bandel kayak gitu. Tapi gue nggak tahu ya dunianya dia ada narkoba beli di mana, gue nggak tahu. Tapi selama yang gue tahu sih anak-anaknya ya paling aman lah ya. Aman. Jalan-jalan ke mall, ke Starbucks, nongkrongnya itu udah hebat lah, ke McD gitu. Itu anak-anak biasa. Umum lah ya kayak umum di sini lah, ya. Umum. Tapi kalau di sini lebih gaul. Anak-anak umur segitu tuh lebih gaul. Oh gitu. Di sini udah bisa bawa motor, udah bisa bawa mobil ke sekolah kan. Di sana karena peraturannya ketat mungkin ya. Di sana naik sepeda. Oke. Sekolahnya jalan kaki. Lebih aman di sana sebenarnya ya. Ya kita di jalan gini anak-anak pakai baju sekolah, SIM-nya nggak ada, dibiarin sama orang tuanya. Kok sana nggak boleh ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, anak sekolah SD pun juga jalan kaki rame-rame. Yuka banyak nggak teman-teman orang Indonesia di sana? Banyak ya. Bahasanya Indonesia juga lah ya. Bahasa Indonesia. Iya. Campur-campur lah. Campur ya. Banyak dari mana aja mereka datang? Kalau yang Yuka di lingkungan Yuka tuh ada orang Jakarta, ada orang Bogor, Jawa lah ya, Sunda gitu. Manado banyak. Sorry. Angkat aja dulu, apa-apa. Nah, waktu pandemi kemarin Kak, itu gimana keadaan di sana? Iya banyak juga sih yang di PHK. Oh banyak? Banyak. Okay. Tapi alhamdulillahnya dapat santunan dari pemerintah. Yang di PHK? Kita semua warga Jepang semuanya. Semuanya dapat santunan dari pemerintah. Seorang
satu orang tuh dapat 100.000 yen Per per orang? kepala. Per kepala? Iya, per orang. 100.000 yen? 10 jutaan lah ya. 10 juta? 10 juta. Enggak, sekali itu. Selama pandemi? Ya cuman Iyalah, satu kali aja. itu kan. 10 jutaan. Maksudnya jutaan. itu mungkin uang untuk karantina ya? Iya, itu Nah, juga. ini kan di rumah makan, di jangan rumah nggak usah makan. kerja-kerja dulu, ini uang untuk kalian. Makan untuk apa Per lagi? kepala 10 juta. 100.000 yen. Kalau misal di rumah ada 5 orang, Ya 500.000. keren ya negaranya ya. Nggak kayak negara sebelah itu. kita negara sebelah itu disuruh karantina di rumah gitu kan Kak. Dikasih sembako. Sarden gitu ya. Sarden, mie-nya juga mie yang ya gitu. Bukan negara Indonesia, negara sebelah sana. Sebelah sana. Konoha. Kita nggak boleh keluar loh di sini. Itu jalan ditutup-tutupin. Iya, Orang mau kerja gimana gitu. Di razia gitu ya kan. Iya, terus yang warung-warung buka disuruh tutup. Tutup. Yang dia buka aja belum tentu ada yang beli. Iya, kasihan. Dan itu pun tadi santunan itu tuh nggak semuanya Nggak semua dapet. Alhamdulillah kami sampai sini nggak, sampai sekarang belum ada. Belum dapet. Ya udahlah nggak usah lah. Mungkin kita kan bukan warga negara sini. Iya. Ya. Ya. Dikirain mampu gitu ya kan. Ah, ini orang mampu udah nggak usah gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya sih kalau aku memang Jerman. Amin bukan kan. Indonesia. Dapat masker juga dibagiin ke rumah gitu. 10 juta per kepala. Per kepala. Ya, paten. Kalau di sini apa namanya tadi tuh paket sembakonya tadi tuh satu paket per kakak. Per kakak. Iya, jadi kalau anaknya ada 7 ya udah tetap satu paketnya. Pandai-pandai kalian lah itu ya. Pandai-pandai kalian. Sardennya 2 gitu ya. Tapi kita tetap suruh bayar pajak loh, Ya, tetap. kita juga bayar pajak, tapi pajaknya kita itu kan dialokasikannya kan bener kan? Maksud aku gini loh, di negara tetangga itu paketannya sembakonya kan seperti itu. Kita tetap bayar pajak juga, gitu loh. Kan bedanya kalau di sana penghasilannya tinggi, dikasih santunannya juga tinggi, ya bayar pajak kan wajar. Kita di sini tetap bayar pajak loh. Pajak kendaraan, pajak rumah, pajak macam. Curhat. Agak serem ini ya. Udah ada soalnya pasalnya ya. Enggak lah, ini kan cerita warga Oh apa? iya. Negara sebelah. Oh iya. Kita lupa. beli token listrik aja tetap ada pajak. Ya memang oke, tapi jangan dikira kita nggak bayar pajak, tetap. Gitu. Ya. Jadi pengen aku tinggal di Jepang juga jadinya. Ayo. Kalau makanan kah? Untuk makanan Jepang sendiri? Kalau makanan sih, ya kalau Yuka fine aja sih. Karena Masuk aja. Jepang. Enggak juga, karena memang apa aja masuk. Lihat aja dari badannya kan, apa aja mau gitu. Pemakan segala. Masakan Jepang itu nggak terlalu asing buat orang kita ya? Asing sih. Asing ya? Asing sih. Dan nggak ada rasa. Jadi mereka tuh bumbunya kan cuman kayak soyu, mirin. Soyu tuh kayak kecap manis kan. Oke. Kecap asin. Iya. Mirin itu nggak tau lah kayak cairan gitu, sama dashi itu kayak kita bilang ajinomotonya. Apa ya? Kayak gitu-gitu. Oke. Itu aja ya. Itu toh bawang putih juga mereka nggak anggur masak iya. Kalau kita kan bawang putih yang melengkuas kayak rempah kan. Kayaknya kalau orang Indonesia memang nggak cocok sih. Iya. Tapi lama-lama mungkin kebiasa dengan campur misalnya kita pakai cabai sendiri atau apa. Iya. Kalau Yuka sih ya masuk aja. Oke, 13 tahun nih Yuka di sana. Ada rencana mau balik? Iyalah. Hah? Nggak mau masak tua-tua di sana, nggak mau lah. Tetap hatinya Indonesia ya? Tetap hatinya di Indonesia. Kalau ngumpulin duit boleh ya di sana? Ya, kalau memang niatnya ngumpulin duit target sekitar boleh. Tapi ya itu harus hemat-hemat. Iya, harus tetap pandai-pandai. Pandai-pandai. Kalau enggak ya habis-habis pulang gitu nggak aja. apa-apa, ya kan? Bener. Iya. Jadi itu pesannya teman-teman yang berniat ke sana targetin ya. Misalnya 5 tahun. 5 tahun ini ya memang harus nabung sebanyak-banyaknya harus tuh pulang. Gitu ya. Terus kalau rencana Yuka mau pulang, ada rencana mau balik lagi? Ya kapan balik lagi nih? Belum tahu. Belum tahu sih. Belum tahu, tapi akhir endingnya bakalan di Indonesia. Iya, insya Allah. Insya Allah tetap di Indonesia ya. Nah kalau untuk ini Kak, kehidupan beragamanya di sana gimana? Wah, itu dia. Apa itu dia? Yang kalau kita kan minoritas. Di sana? Gitu, iya. Tapi kan masjid-masjid ada. Di kota Yuka ada masjid satu.
Dan kita punya ada juga pengajian yang ini. Oke, kayak wiritan gitulah ya, pengajian ada ya. Sebulan sekali Ada gitu ya? kan, ada. Tapi selama pandemi ini nggak ada, mesti tutup. Ya sama di sini juga digituin. Nggak boleh ini kan kayak gitu. Ya paling ya kita aja lah yang muslim, teman-teman gitu. Kalau Jepangnya sendiri nggak. Jepangnya biasanya apa sih? Apanya? Mereka kan ke kuil lah. Kuil ya, Buddha, Hindu, apa? Buddha. Shinto. Buddha situ banyak sih, mereka juga ada banyak agamanya. Oke. Itu tadi kan yang muslim. Yang non muslim kayak Kristennya? Ada juga gerejanya, ada ya? juga. Ada. Terus komunitas-komunitas orang Indonesia, perkumpulan gitu ada? Ada. Pastilah Pasti. ya. Ada arisan juga kita. Industri nih, aku pengen tahu industri nih Kak. Hampir semua kan produk-produk kita tuh Jepang apa segala macam. Dari sisi harga sama aja kah? Setelah gue di sini compare gitu, sama-sama aja sih sebenarnya. Sama ya. Artinya di tapi yang mereknya dia ya? Ya. Mereknya dia. Mereknya gitu. Jepang ya. Sama ya. Sama. Salah dengan sini ya. Artinya di sana bukan berarti lebih murah, enggak ya? Paling murah dikit. Ya, murah dikit lah paling. Kalau dirupiahin ya beda-beda tipis lah. Bisa 1.000. Oh, gue lah jauh kali 100.000, paling ya 20.000, 30.000. Beda harga toko lah, kayak di sini wajar. Apanya dulu nih misalnya kayak ya itu tadi kayak sabun atau apanya ya. Tapi kalau misalnya kayak Indomie dibawa ke sana ya udah mahal lah. Iya kayak kan gitu. jatuhnya import ya. Indomie ya. Iya. Atau kayak misalnya kamera gitu. Kalau kamera itu ya kadang-kadang ada yang beda-beda tipis, kadang ada yang lebih murah tapi second. Secondnya pasti jatuh ya? Jatuh sih. Tapi kita kan nggak tahu kondisinya gimana. Benar, namanya juga barang second. Kalau barang second, sekali pakai udah rusak ya, udah amsyong, nggak ada garansi kan? Nggak ada. Rugi gitu. Kalau bensin berapa harganya? Waduh. Kalau di sini, kalau di sana mungkin Pertamax ya. Tahun 98. Nggak tahu juga. Apa nama BBM-nya? BBM-nya apa ya? Regular. Berapa yang Yuka pakai berapa? 100 seliter. Seliter itu 130 berapa, kadang sempat 140 gitu kan, kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Yeah. Tapi biasanya sih 134 seliter. Berapa itu harganya kok dirupiahkan? 134 yen, berapa ya? 13.000, 14.000-an, 15.000 lah gitu. Oke, 15.000 di Jepang per liter. Dan itu nggak mungkin kelasnya bensin kan? Bensin itu kan kelas paling rendah. Wah, nggak tahu itu dia, gue jadi nggak tahu tuh. Nggak mungkin Jepang pakai bensin kah? Di Indonesia aja bensin udah mau dihilangin. Serendah-rendahnya kita di sini pertalite itu yang paling murah. Pertalite di atas bensin. Di atas pertalite itu ada Pertamax. Pertamax itu di sini harganya berapa? Segitulah, belasan ribu. Belasan ribu. Artinya kan Kak, harga bensin di negara kita ini Pertamaxnya lah. Mungkin tadi Yuka itu Pertamax kali. Hampir sama harganya. Hampir sama ya? Loh. Nggak tahu sih. Iya. Kalau dia harganya hampir sama, iya di sana penghasilannya gede. Nah kalau di Indonesia disamain dengan harga Jepang, gimana nasib rakyatnya gitu kan? Tapi nggak ada pilihan, nggak harus Pertamax. Bener, nggak harus Pertamax, Pertalite. Artinya di sini udah mulai dibatasin. Mobil yang kelasnya tergolong mewah nggak boleh beli Pertalite. Oh gitu? Iya udah mulai. Oh ya? Iya. Oh baru tahu. Iya, sudah mulai ada peraturan seperti itu. Katanya sih Pertalite itu BBM yang disubsidi. Sebenarnya nggak disubsidi pun dia harganya memang harus segitu karena dia kan ronnya itu rendah gitu. Oh. Apanya namanya? Level kelasnya itu rendah. Tapi kalau yang memang Pertamax itulah yang mungkin yang Yuka beli di sana. Iya. Artinya harga Pertamaxnya hampir sama. Hampir sama sih. Tapi kalau lagi tinggi ya sampai 160 pernah. 160 juga paling masih 16 ribuan kan. Iya sih, tapi itu nggak lama. 2-3 hari turun lagi. Kak, gini loh Kak maksud aku. 20.000 pun seliter di sana itu wajar karena penghasilan di sana tinggi. Kerasa juga lah. Lebih kerasa di mana kalau di Indonesia? Iya sih di sini. Sebenarnya orang Indonesia tuh hebat loh Kak. Iya ya, bener. Iya kan? Bener. Bener. Jadi kau pulang, wah gila. Katanya Indonesia lagi kondisinya nih lagi susah, iya. Kita lagi susah nih begini-begini. Tapi nongkrong di kafe, makan ini gitu ya. Bensinnya harga Pertamaxnya berapa bisa dibeli. Iya, gitu mobil kan. keren-keren gitu loh. Aku nggak tahu nih, ini gimana? Yang ada yang
rakyatnya tuh memampukan diri, Iya. memaksakan juga, ya mau gimana ya, tetap harus dibeli gitu kan. Ya ada juga yang nggak ngerasa susah dia, nyaman aja, nyantai aja gitu. Tapi kalau yang kita lihat dari pendapatannya tadi kan ya udah jelas jauh lah antara Indonesia dengan di Jepang sana. Tapi mungkin yang menurut juga sih kayak di Indonesia walaupun misalnya gaji pokok sekian, tapi kan uang hantu kanan kiri kan ada. Iya kan? Hantu apa itu? Uang masuk. Iya, uang masuk itu loh. Uang itu sampingan? lebih Ada. iya kan? Lebih gede dari gaji pokok kan? Indonesia nih? Iya kan? Indonesia. Sampingan apa? Iya, Gini ya. Kalau misalnya orang bekerja di kantor nih, kantornya kita bilang kalau swasta, gajinya mungkin kita samakan dengan UMR Jakarta lah, kita bilang 4 juta 5 juta. 4 juta 5 juta. Ya kan? UMR Jakarta. Dari mana dia sampingannya? Ya misalnya Korupsi. ya gitu juga. Maksudnya gitu loh, tapi takut ngomong. Nggak semua. Maksud juga itu, makanya uang-uang hantu itu loh. Jadi kan Iya. ada kan? Nah, kalau di Jepang kan enggak. Udah gaji pokok udah. Mau kita mau sampingan apa? Kecuali kita punya usaha kayak jual-jual apa gitu. Kecuali kayak gitu ya. Tapi kalau uang-uang hantu setan kan nggak ada. Udah gitu aja. Karena sudah terjamin, ngapain dia nyari uang hantu? Bukan terjamin juga, ada juga orang nggak masih kurang. Tapi ya. dia mau cari dari mana? Akhirnya dia part time. Jadi kan Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Minggu tuh dia part time di McDonald, di mana ya 2 hari 3-4 aja. jam. Ada juga yang kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Atau dia pulang jam 8 sampai jam 5 waktu kerja. Ntar jam 6 apa jam 7 dia mulai kerja malam sampai jam 10. Wah gila, itu badannya kayak apa itu? Iya ya. Ada yang kayak gitu. Kalau di sini nggak ada. Badannya kuat juga dia mau nyari yang kerja 2 jaman nggak ada. Ya tapi gajinya kan di sini kalau gaji kerja 2 jam gajinya berapa? Nggak ada yang mau juga. Lagian nggak ada juga di sini tempat-tempat kayak gitu yang mau nerima orang kerja part-time 2 jaman nggak ada. Iya sih. Ya cuci piring lah, disiput-siput itu. Berapa? Itu kan bisa juga kan, tapi kan nggak seberapa, paling uang rokok. Iya, Coba. benar. Nyuci mobil lah misalnya kita di rumah-rumah tetangga misalnya, paling 20.000 disalamin gitu kan. Ya ngapain? Nyapain badan, ini nggak? Benar. Kalau udah dengar cerita Yuka gini, kayaknya negara tetangga itu jauh kali bandingannya sama ini ya, sama Jepang. Tapi gitu-gitu juga ya ada enaknya sih. Di sini. Jangan cerita soal uangnya ya, Iya. jangan cerita soal itunya. Enaknya di sini ya, apa ya enaknya di sini? Nggak tahu juga sih. Karena kita lahir di sini, bisa Mungkin di sini. ya, mungkin ya. Makanya tadi kan Yuka bilang tetap mau kembali ke Indonesia gitu. Ya, kalau itu wajar lah. Tapi kalau dari sisi kita jadi berbicara dari sisi pekerjaan, finansial. Iya sih. Yang kaya makin kaya, yang miskin Iya. jadi kasihan gitu. Iya sih. Tingkat kriminalitas sana. Ya, kriminalitasnya di sana gimana? Ada. Ada juga? Ada juga. Cuman enggak setinggi itu. Pembunuhan juga ada, tapi itu jarang kali. Yang kemarin mantan apa tuh ya? Nah si AB, Mr. AB juga kan ditembak. Paling ya itu udah paling heboh paling ya. heboh. Terus katanya gini kan, tingkat depresi orang di sana katanya tinggi. Oh iya, Banyak yang bunuh diri. banyak yang bunuh diri. Bener itu? Oh iya. Depresinya macam-macam, kayak dia workaholic atau dia dibully. Oke. Karena mereka juga ngebulinya tuh Kasar ya? parah Oh iya. gitu. Bully. Nah kalau kayak kita nih orang asing, mereka bully kita nggak kuat-kuat mental, kita makin kalau menurut Yuka ya, kita tuh kayak hai kayak gitu tuh makin dipijak. Jadi kita harus lawan gitu. Oke. Kayak gitu. Lawan ya. Selama kita bener. Iya. Karena kita orang asing kan. Iya, Gitu. Benar. Nah, orang Jepangnya sendiri dibully sama orang Jepangnya sendiri juga. Karena kan dia takut Takut ngelawan. gitu. Akhirnya dia di rumah depresi bunuh diri. Sering ya terjadi. Itu banyak. Karena itu tadi kurang sosialisasinya, kurang anak itu juga kan, nggak bisa bergaul. Iya. Kalau di sini kan kita masih ada hati kan. Kalau misalnya teman kita dibully, jangan bully dong, gini, masih ada yang mau nemenin. Kalau di sana udah blast, dia dibully nih, kita temenin dia, kita tuh kayak udah kelompok dibully, alamat
gitu. Jadi dijauhin bener-bener. Bener-bener dijauhin. Alone aja udah gitu. Kayak gitu di sana, tega-tegaan sih. Tega-tegaan ya. Saling nggak peduli. Rasa pedulinya gimana kalau di jalan apa gimana? Wah, sebenarnya sopan sih, peduli juga. Cuman gimana ya bilangnya? Takut terlibat masalah. Itu. Misalnya ada di depan kita ada kecopetan tuh atau dirampok. Oh, udah diam aja. Nggak berani. Nggak mau ikut-ikut. Nggak mau ikut-ikut. Siapa dibahas? Oh, dikejar ya? Di sana nggak. Baru lapor polisi. Lapor polisi terus. Kayak misalnya di rumah kita ada ribut-ribut nih. Tetangga terganggu. Tetangga itu nggak akan mau ketok pintu kita, diem lah gitu. Nggak mungkin. Dia telepon polisi. Polisi datang. Tolong jangan ribut, tetangga pada terganggu gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak mau, jadi menjaga. Menjaga. Benar lebih ini ya. Iya sih. Main belakang dia. Iya, nggak usah. Dia menghindari permasalahan. Permasalahan, iya. Nah Kak, kalau kayak kita kan di Medan ini ada yang mengartikannya tuh kayak premanisme. Kalau di sana itu kayak apa namanya itu? Mafianya atau yakuza. Yakuza namanya. Bener ada? Ada ya? Ada. Itu mereka semuanya Jepang atau ada boleh masuk. Orang asing juga boleh masuk ya. Tapi kalau misalnya macem-macem potong jarinya. Potong jari. Potong jari. Kalau nggak mau potong jari bayar sesuai yang mereka mau. Bentar dulu, macam-macamnya seperti apa? Misalnya dia mau keluar dari geng itu. Masalah apa nggak gitulah. Itu harus masalahnya apa dulu misalnya gitu kok juga nggak ngerti, pokoknya keluar aja dari geng itu. Kalau nggak bayar ya potong jari. Jadi kayak apa namanya tuh loyalitasnya gitu. Tapi kalau ada dia buat salah pun dipotong jari juga. Ya gitulah peraturannya mereka lah. Peraturannya mereka. Buat salah dalam artian misalnya gini, dia ini ketahuan mencuri atau dia ketahuan kriminal. Mempermalukan gengnya gitu. Oh, berarti sebenarnya banyak positifnya. Sebenarnya Yakuza itu tidak mengganggu orang sipil. Mereka baik sama orang sipil. Kalau di negara sebelah kan kayak premanisme tuh kayak wah apa gitu kan. Parkir daerahku ya. Kayak gitu-gitu. Ada yang nggak suruh main. Dia ganggu kita kan, ngerugiin kita kan, istilahnya gitu ya. Kok di sana nggak? Iya. Tapi kalau misalnya sesama geng mereka, lain geng namanya. Lain geng berantem, wah habis. Atau kita ngutang sama Yakuza. Jatuh tempo sekian mau bayar, nggak bayar tuh, hajab. Saat mobil-mobil orang-orangnya ditanam. Itu ada. Nah baru-baru ini ada cerita itu, ada juga ya itu mungkin nggak usah cerita, tapi ada juga orang kita juga termasuk di situ. Itu mobilnya dilaban, dimasukin gas, mati di dalam itu. Orangnya di situ. Iya, yang bermasalah sama si Yakuza itu. Bener-bener kayak yang di film-film itu ya. Iya, sekejam itu. Jadi jangan sampai ada masalah sama mereka. Gitu. Tapi mereka tidak akan mengganggu rakyatnya, masyarakat enggak mengganggu. Tidak mau ganggu. Kecuali antar geng ya. Antar geng misalnya berantem ya gitulah. Tapi kalau ganggu kayak ngompas itu tuh nggak ada. Karena mereka juga punya penghasilan juga. Oh iya, karena penghasilan mereka itu mainnya yang main-main yang gede-gede, kayak misalnya mereka ngompas perusahaan gede. Nggak main yang receh-receh. Wah, nggak main mereka. Tempat hiburan malam, terus yang berkelas lah, nggak yang kayak gitu-gitu. Jadi kita juga kasino. Jadi di sana tuh kasino terkenal pachinko. Namanya pachinko. Kayak kita di apa namanya dulu ya? Apa tuh namanya? Iya yang di atas lantai 8 kayak kasino gitu kan ada dingdongnya segala macam kan, slot. Nah, itu Yakuza juga pegang. Dibayar pajak ke mereka lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi mereka mainnya yang besar-besar. Nggak mau lagi yang receh-receh. Nggak mau lah. Ngurusi parkir pula lagi mana. Mana ada ya kan? Iya. Dan mereka kalau misalnya kita misalnya ada yang kita kenal gitu sama orang yang Yakuzanya. Kita dibela sampai. Oh iya, mereka bela ya. Mereka bela. Nah, Yuka sendiri kan ada darah Jepang nih. Masih ada keluarga yang ikut di Yakuza? Oh, kita nggak ada. Nggak ada. Teman, saudara, rekan? Teman ada. Ada. Teman ada. Oh iya. Yakuza.
Baik memang. Baik. Baik, ya? Baik. Dia sama kita baik, Mas, orang sipil. Nggak ada petantengan. Bu, nggak pelit. Naik kereta, wah. Itu ada. Maksudnya? Tapi itu bukan anak Yakuza. Oke. Jadi kita bilang anak cember-cember, maksudnya Onces. onces. Iya, onces. Jadi mereka itu kan motornya itu kan kayak kenapa brum. Kalau kita kan sambil tiduran tuh kan sambil kayak agak macem lah. ngebut gitu. Mereka enggak. Jadi cuman ngeng gitu aja loh. Ya aku pernah lihat itu. Lihat kan? Iya. Jadi bikin bising kan? Ya, bikin bising. Ya ini mah di Indonesia nggak ada apa-apa ini. Tapi itu udah keren, menurut mereka udah keren. Ya. Apalah itu ya, bandit kecilnya lah. Ya. Dan mereka tuh cuman ganggu polisi. Jadi mereka tuh lewat di kantor polisi. Buat onar polisi. Tapi nggak buat jahat sama orang. Geng motor lah kok di sini. Nggak geng motor juga. Geng motor sini kriminal ya. Iya. Kenakalan remaja. Keren-kerenan gitu. Rambut pirang-pirang gitu ya kan. Itu tadi ya, ternyata Yakuza itu tidak sekejam yang kita bayangkan, tapi kita jangan buat masalah dengan mereka. Kalau kita buat masalah dengan mereka, ya itu tadi dilakban bos. Ditanam mobilnya hidup-hidup. Aduh, iya. Iya. Orang-orangnya gila sih itu. Nah, Yakuza sendiri dengan kepolisian di sana itu gimana? Baik ya, karena mereka nggak buat ini. Iya, baik. Kadang-kadang polisinya itu malah bukan takut sih, kayak ngargai Yakuzanya gitu. Ya. Jadi saling kerjasama lah. Siap. Nah tadi kan kita udah bongkar nih kehidupannya dari kehidupan malam dan macam-macam. Kalau untuk sisi fashionnya gimana Kak? Fashionnya ya anak muda yang fashion lah gitu kan. Kalau di daerah, kalau Indonesia ini lagi demam Korea nih. Indomie pun Korea dah. IP tuh Indomie Korea. Walah pening lah udah. Drakornya. Nah, di sana juga ada drama Korea. Cuman yang suka itu nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Tuh nenek-nenek. Nenek. Karena ada juga sih anak-anak muda yang mungkin suka, tapi kok nggak ngikutin sih Korea. Apalah fashion yang sekarang lagi hits di sana? Lagi in lah. Lagi in sih. Gimana ya? Dia tetap Jepang punya style sendiri, Harajuku. Harajuku tuh yang memang model yang gila-gila. Jadi di apa namanya ya? Di daerah itu, di Shibuya, di Tokyo sana. Jadi mereka malam itu udah kayak pakai baju yang mereka suka, yang ekstrim. Anime. Gaya-gaya gitu di situ. Keren sih. Iya. Kayak Citayam itu ya. Suka-suka hati. Jadi nggak malu kan? Keren lah. Iya. Jadi dia pakai baju Dragon Ball. Suka-suka hati, jadi jalan-jalan kayak gitu-gitu. Cosplay. Ya. Iya. Boleh juga kita buat di Indonesia ya kan, pakai baju. Iya, itu kan baju-baju begitu. Maunya pakai baju Gatot Kaca gitu di jalannya kan. Mulai ya. Tapi kan masih malu-malu kan masih. Kalau di sana ada ya, dan itu biasa ya. Tapi kok di kota Yuka nggak sih? Ya lah, maksudnya di pusat kota. Di pusat kotanya kayak gitu. Kota Yuka sih ya biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Nah Yuka, ini aku sebenarnya masih pengen ngobrol panjang. Nantilah lanjut lagi. Iya, cuman kan ini si Yukanya ini juga ada kesibukan lain dan kebetulan ini juga di luar hujan. Mungkin nanti mic terganggu. Kita pending dulu, kita close dulu. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat waktunya udah singgah ke rumah kita, dan ini perdana kita bikin di rumah. Mudah-mudahan penontonnya banyak. Tamu istimewa. Nggak usah lah. Belum ada ya. Channel YouTube-nya Ata Utu nggak ada. Nanti kalau kawan-kawan pengen tahu Instagramnya Yuka ada di bawah. Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Aku di sini dibantu oleh istriku yang megang kamera 2. Dan jika ada salah kata, salah sikap kami di sini mohon dimaafkan. Duduk Sendal Jepit beserta Yuka. Ini pamit dari harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.